ternyata begini kualitas dari PBNU. Khususnya statement ini saya arahkan kepada Rois Am ya, Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Kiai Miftahul Ahyar ya. Dan kita sudah tahu rekam jejaknya bagaimana. Sekarang PBNU itu ya banyak di PBNU, pengurus-pengurus PBNU yang menjadi kibinnya Habib, lebih membela anak tiri daripada anak kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Gus Aziz Jazuli ya, terkait dengan pemecatan secara sepihak dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari LBM PBNU atau lembaga Bahsul Masail daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi singkatnya nanti di dalam surat itu ada istilahnya PAW ya, atau pergantian antar waktu lah. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan sebuah informasi ya tentang ini PAW ya, atau dalam istilah lainnya itu adalah pergantian antar waktu. Karena memang dalam beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan bagaimana Rois Am PBNU itu, bagaimana pembelaan beliau terhadap Alawi ya. Begitu juga dengan ketua bidang atau bagian keagamaan PBNU, yaitu Al-Kabib Fahrul Razi, di mana apa yang dikatakan oleh Bapak Kabib Fahrul itu terlaksananya baru sekarang, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah tidak lagi menjadi pengurus PBNU, atau dengan kata lainnya itu adalah di PAW gitu ya, kayak istilah yang ada di DPR atau politik begitu. Dan itu pun juga tidak memberikan atau mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa beliau sudah tidak lagi menjadi pengurus atau anggota dari LBM Lembaga Bahsul Masail PBNU. Tentu itu adalah hal yang secara organisasi itu tidak sesuai aturan barangkali ya. Ya, lantaran begini. Ketika seseorang itu merupakan anggota dari organisasi tertentu, kemudian dia itu dipecat misalkan, dikeluarkan darinya, tentu harus ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa dia sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota itu. Nah, ini nggak ada informasi. Dan tentu dari apa yang kita saksikan selama ini, misalkan ketum ya, ketum itu hanya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Rois Am, begitu ya. Karena memang yang berwenang itu ya Rois Am PBNU. Sementara ketum itu sendiri hanya menjadi pelaksana apa yang ditugaskan kepadanya, khususnya dari Rois Am PBNU, begitu ya. Dan kita sudah tahu bagaimana gerak-gerik, bagaimana langkah dari Rois Am semenjak tahun lalu ya, pembelaannya kepada klan Ba'alawi, dan juga itu semua mengindikasikan bahwasannya PBNU sekarang itu bukan lagi gerakan Nahdlatul, bukan lagi gerakan kebangkitan para ulama. Karena apa? Karena ketika yang digunakan itu adalah kebangkitan ulama, atau dasarnya itu adalah kebangkitan ulama, tentu para ulama-ulama itu akan
akan menjunjung tinggi keilmuan itu sendiri. Nah, sementara dalam polemik nasab ini sudah kita ketahui bersama, di mana dalam polemik nasab ini saya rasa tidak hanya saya saja yang merasakannya, tetapi juga sahabat-sahabat dan kawan-kawan itu mendapatkan sebuah pengetahuan, mendapatkan sebuah keilmuan yang baru, yang sebelumnya itu tidak pernah dikaji, bahkan mau menoleh saja tidak. Nah, sehingga ketika adanya polemik nasab yang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tentu itu merupakan satu hal yang luar biasa. Dan seharusnya PBNU yang merupakan organisasi yang di dalamnya itu terdapat para ulama-ulama yang sangat menjunjung tinggi terhadap pengetahuan, nilai-nilai pengetahuan, keilmuan. Tapi sikapnya seperti itu, bertentangan dengan keilmuan itu sendiri, maka ya sudah, bisa dibayangkan ya bagaimana bagaimana kondisi dari PBNU saat ini. Dan saya yakin itu semuanya sekarang ini, misalkan Kiai Haji Imaduddin sudah tidak lagi menjadi anggota LBM PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya nggak masalah. Tetapi setidaknya ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi warga NU, ya, baik di semua tingkat lah, mau di tingkat PBNU, mau di PWNU, mau di PCNU, mau di MWCNU, bahkan tingkat ranting sekalipun, menjadi pelajaran bagi semuanya bahwa oh ternyata begini kualitas dari PBNU. Khususnya statement ini saya arahkan kepada Rois Am ya, Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Kiai Miftahul Ahyar ya. Dan kita sudah tahu rekam jejaknya bagaimana, begitu kan. Dan dari sisi menjunjung tinggi keilmuan, menjunjung tinggi kenasapan lagi, menghormati, memuliakan, menjaga nasab Alawi itu begitu luar biasanya ya. Pembelaan kepada nasab Alawi itu luar biasa ini. Mbah siapa Miftahul Ahyar ini. Sehingga itu sudah bisa kita simpulkan, sudah bisa kita pahami bersama bahwa semua ini adanya pergeseran. Ya meskipun Kiai Haji Imaduddin Usman mau itu di PBNU, mau itu enggak di PBNU, itu sama sekali nggak ngefek sebenarnya, nggak ngefek kepada Kiai Haji Imaduddin. Tetap untuk memberikan edukasi, memberikan pencerdasan kepada anak bangsa, menjadikan anak bangsa sebagai orang-orang yang cerdas, memiliki pengetahuan yang baru, menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang merdeka. Tetap itu pasti akan dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan. Meskipun beliau ya, Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak lagi menjadi salah satu anggota dari LBM PBNU atau Lembaga Basul Masail PBNU, nggak masalah. Justru ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak lagi menjadi pengurus dari PBNU, maka beliau sudah tidak lagi dibayang-bayangi dengan mengikuti pandangan misalkan dari Habib Fahru Rozi atau mengikuti pandangan dari Rois Am PBNU. Enggak lagi, udah jadi lebih bebas dari sebelumnya. Tetap beliau akan menjadi Kiai Haji Imaduddin itu akan menjadi seorang warga NU yang menjunjung tinggi akan keilmuan, menjunjung tinggi pengetahuan, yang itu semua merupakan salah satu dari tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama ya itu merupakan sebuah organisasi
yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, bukan menjunjung tinggi kebodohan. Ya, karena kalau husnudon terus, dan husnudon ketika dihadapkan dengan bukti yang nyata, husnudon nggak ada nilainya, bos. Nggak ada nilainya. Ya, mungkin itu ya pesan atau barangkali apa ya keluh kesah dari seorang warga Nahdlatul Ulama ya, dan barangkali di sini saya akan membacakan surat keputusan pengurus Nahdlatul Ulama nomor sekian pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu. PAW ini kayak DPR aja ini, Lembaga Basul Masyar Nahdlatul Ulama, sisa masa khidmat 2022 sampai 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa untuk melaksanakan amanat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 perlu diperlukan kepengurusan Lembaga Basul Masyar Nahdlatul Ulama atau LBMNU yang lengkap dan solid, serta pejabat yang cakap, memiliki integritas yang tinggi dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengemban tugas-tugas jamaiyah. Kedua, bahwa pendapat personalia pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama atau LBMNU yang berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dalam jabatannya. C. Bahwa untuk meningkatkan kinerja perkumpulan perlu adanya pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu pada Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama atau LBMNU. D. Bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C di atas, maka perlu adanya penerbitan surat keputusan tentang pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama atau LBMNU sisa masa khidmah 2022 sampai 2027. Berarti tinggal berapa tahun lagi tuh? 3 tahun lagi ya, atau 2 tahun setengah ya, atau 2,5 kurang lah. Mengingat keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama tahun 2021 di Lampung, pasal 13, pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, pasal 16 ayat 1, pasal 17 ayat 1, 2, 3, 4, dan 6, huruf I, pasal 22 ayat 2, pasal 23, pasal 249 dan seterusnya lah, memperhatikan keputusan 1, 2, 3 dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memperbarui susunan pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama atau LBMNU sisa masa khidmat 2022-2027 sebagaimana terlampir dan menyatakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor sekian, masa khidmat 2022-2027 tidak berlaku lagi. Nah, karena ini PAW ya. Oke. Selanjutnya, kedua, mengesahkan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail sisa masa khidmat 2022-2027 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai personalia pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama sisa masa khidmat 2022 sampai 2027 dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam permusyawaratan pengurus besar Nahdlatul Ulama, petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas kepengurusan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, apabila dalam 6 bulan kepengurusan ini tidak aktif, akan dilakukan evaluasi seperlunya. Kelima, surat keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 14 Oktober 2024 Masehi, berakhir pada masa khidmat PBNU. Nah, di situ ya, dengan barcode semuanya ini sekarang ya. Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Said Asrori, Kiai Haji Yahya Holtakuf, Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Kemudian komposisi ini. Komposisi
Dan personalia pengurus antar waktu lembaga Basarnas Nahdlatul Ulama LBMNU sisa masa khidmat 2022 sampai 2027. Ketua Kiai Haji Mahbub Maafi, Wakil Ketua Kiai Haji Najib Bukhari, Wakil Ketua Imam Nakhoi, Sekretaris Nyai Hajah Alai Najib, kemudian Wakil Sekretaris Hafid Kurniawan, anggota Kiai Haji Ma'ruf Khazin, Dr. Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Mahfud Abdul Hamid, Kiai Haji Nadif Mujib, Kiai Haji Darul Azka, Kiai Haji Abu Bakar bin Yahya. Bin Yahya ini Habib atau bukan ini ya? Ini jadi pertanyaan ini. Kemudian Idris Mas'udi, Dr. Ifah Umyati Ismail, Nyai Hajah Atika Anwar Iskandar, Ahmad Khalili Khalil GML, kemudian Irwan Masduki, kemudian Anis Nawawi MA, Kiai Haji M. Taufik Damas, kemudian Muhammad Sofi Mustafa Akil, Kiai Haji R. Zidni Ilman, Kiai Haji Halil Anwar, Dr. Abdul Ghaffar Husnan, Nyai Hajah Nawal Nur Arfah Ubaidillah Yasin, Kiai Haji Ahmad Yazid Fattah, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Kiai Haji Ahmad Daromi, Kiai Haji Abdul Muiz, Dr. Haji Agus Nil Mandazmi, Dr. Haji Ahmad Ahsin Tohari. Nah, kemudian di sini ada barcode ya, nama-nama. Mbah Miftahul Ahyar, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, terus Haji Saifullah Yusuf. Nah itu ya teman-teman. Ini intinya adalah sekarang PBNU itu ya banyak di PBNU, pengurus-pengurus PBNU yang menjadi kibinnya Habib lebih membela anak tiri daripada anak kandung. Lebih membela keturunan imigran daripada ulama-ulama pribumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar kita dibacakan oleh Gus Aziz Jazuli ya terkait dengan pemecatan dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani di dalam LBM PBNU ya kalau tidak salah. Nah, jadi lembaga Bahsul Masail daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi di dalam surat itu terlampir bahwa kita lihat di dalam lampiran ketiga kalau tidak salah itu tidak ada nama daripada Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Nah, ini kalau kita mengaca dari apa yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, perdebatan sengit antara Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dengan Fahrul Razi ya saudara sekalian. Itu ternyata ketika Kiai Haji Amiruddin berdebat dengan Fahrul Razi ini itu sempat mengancam daripada Kiai Haji Amiruddin untuk memecatnya daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau tepatnya LBM PBNU. Nah, ternyata itu memang sudah direncanakan sejak awal ya, dan sekarang baru terrealisasi antara pemecatan Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu dikeluarkan dari LBM PBNU ya. Ya, dengan istilah PAW ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada yang menarik saudara sekalian, ada bin Yahyanya di pengurus LBM PBNU itu ada bin Yahyanya, itu perlu dipertanyakan siapa itu bin Yahya itu. Tadi dibacakan oleh Gus Aziz Jazuli. Dan ini pesan juga untuk Kiai Haji Miftahul Akhyar ya saudara sekalian. Itu ada apa dengan PBNU yang sekarang? Padahal kalau kita lihat dari namanya saja, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kebangkitan daripada para ulama. Nah, jadi di sini yang kita garis bawahi itu adalah ulama saudara sekalian. Dan itu berasal dari kata ilmu ya saudara sekalian, ulama. Alima ya'lamu, ulama. Nah, jadi ini adalah kalau kita lihat dari kebangkitan daripada ulama. Ulama itu adalah bisa kita bilang orang-orang yang memang berilmu dan menjunjung tinggi daripada ilmu. Tapi kenapa ketika Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani mengutarakan daripada hasil daripada kajian ilmiah beliau, lalu kemudian dituangkan dalam bentuk yang sekian demikian bagus, terstruktur dan kuat, disertai dengan manuskrip yang kuat, bukti-bukti yang ada, fenomena-fenomena yang ada, keresahan-keresahan masyarakat yang ada, lalu kemudian dengan referensi-referensi yang dituangkan dengan
sedemikian rupa lalu kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi tesis ya, dalam bentuk tesis, lalu kemudian dibaca oleh semua orang, dinikmati, lalu kemudian setelah dibaca dinikmati semua orang boleh berkomentar, dan di sana terdapat 12 pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Sampai sekarang baik pihak Rabithah Alawiyah maupun pembela daripada Habib yang ada di PBNU tidak bisa untuk menjawab itu. Bahkan menyalahkan daripada pertanyaan Kiai Haji Imaduddin itu. Bahkan ketika Kiai Haji Imad menanyakan bahwa kitab sezaman harus ada dengan syarat ada kitab sezaman ya dalam menentukan nasab itu. Nah, pertanyaan itu pun disalahkan ya. Kenapa harus ada pertanyaan seperti itu, saudara sekalian? Padahal kalau kita ingin mengetahui hidup seseorang dengan cara yang sangat data yang ampuh, bahkan itu kita mempertanyakan siapa temannya. Bahkan kita sebagai logika sederhana saja, kalau kita menanyakan anak kita misal, dia sudah melakukan apa di sekolah? Siapa yang kita tanya? Temannya. Temannya yang kita tanya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan anak kita? Nah, itu hal yang sama dilakukan di dalam nasab, polemik nasab ini, ilmu nasab ini, saudara sekalian. Kira-kira kalau memang Ahmad bin Hisa itu mempunyai anak bernama Ubaid, apakah ada catatan kitab sezaman? Ya minimal sezaman dengan kitab Sejaratul Mubarakah lah. Kan tidak ada, saudara sekalian. Ubaidillah itu ada ketika abad ke-9. Ditulis oleh kitab yang ditulis oleh Ali As-Sakran, saudara sekalian, dalam kitab Burqatul Musyikohnya. Nah, ini hal yang menjadi pertanyaan besar, saudara sekalian. Kenapa? Karena 5 sampai 6 abad pun itu tidak ada yang menyebutkan. Kok sekarang pada abad yang sudah sudah lama sekali, beratus-ratusan tahun ketika itu tiba-tiba ada, saudara sekalian. Kok bisa seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, saudara sekalian. Itulah yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin dan didukung oleh beberapa kiai ternama dan didukung oleh beberapa ilmu pengetahuan seperti filologi, tes DNA. Bagi tes DNA ini, haplogrup Nabi Muhammad atau orang Arab itu rata-rata J, saudara sekalian. Kok tiba-tiba Habib ini ratusan, kalau tidak salah ratusan ya yang sudah tes DNA, itu rata-rata semuanya haplogrup G, saudara sekalian. Kok bisa seperti itu, saudara sekalian? Dan kalau kita lihat rekam jejaknya, contohnya taruhlah Habib Rizik, saudara sekalian. Dulu Habib Rizik itu ketika belum ada polemik nasab itu menganjurkan, siapa yang mengaku zuriat Nabi, tes DNA dulu. Nanti haplogrupnya kemana, Nabi kemana, dia kemana katanya. Seperti itu, saudara sekalian. Rekam jejaknya ada. Kok tiba-tiba sekarang tidak mau tes DNA secara terbuka, saudara sekalian, ketika ada polemik nasab ini. Dan kita masih ingat dulu ketika para Habib ini, salah satunya oknumnya menyebutkan bahwa Zuriat Wali Songo itu tidak ada, saudara sekalian. Kok sekarang tiba-tiba mengakui bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi, saudara sekalian? Kok PBNU tidak melihat seperti itu, bahkan menyalahkan daripada Kiai Haji Imaduddin, saudara sekalian? Benar yang dikatakan oleh Gus Aziz Jazuli di dalam akhir videonya tadi. Kok PBNU ini rela menyalahkan atau menyingkirkan anak kandung demi membela anak tirinya, saudara sekalian. Ya, kita tidak tahu, mudah-mudahan kita doakanlah apa yang ada di PBNU segera dibenahi, segera segera diperbaiki lah, saudara sekalian. Mudah-mudahan polemik nasab ini cepat selesai, ditemukan daripada solusi yang sangat terbaik ya untuk baik dari kubu Kiai Haji Imaduddin maupun kubu Habib, ya saudara sekalian. Sebenarnya singkat saja yang dimau oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Silahkan para Habib ini berdakwah semaunya, saudara sekalian. Tapi satu yang diinginkan oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu, jangan membawa nama Nabi Muhammad, jangan membawa nasab Nabi Muhammad, bahwa Anda keturunan Nabi Muhammad. Kan itu terbukti Anda bukan keturunan Nabi, saudara sekalian. Itu sebenarnya kalau mau berdakwah silahkan berdakwah semaunya. Kok toh kita tidak akan melarang, saudara sekalian. Tapi satu hal, jangan membawa Nabi Muhammad sebagai bapak Anda, leluhur Anda, saudara sekalian. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.